Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Hari ini kita tidak akan terlalu panjang terkait dengan content based recommender system. Jadi salah satu yang kemarin teman-teman sudah lakukan, kalau tidak salah ada ini ya, berdasarkan atribut gitu ya, atribut based content content atribut content based recommender system yang memanfaatkan atribut gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kalau seandainya kita memanfaatkan atribut terus kemudian mencari similarity terhadap atribut, bisa jadi jumlah atribut yang ada itu masih belum bisa memberikan karakteristik terhadap konten itu sendiri gitu ya. Contoh misalkan kalau atributnya hanya ada 2 atau mungkin atributnya ada 3 gitu ya. Kalau kemarin di movie lens ada berapa movie kemarin ininya, ada berapa genre atributnya? Halo, halo, Mbak, Mas, apakah teman-teman ada di sana? Ada, Mas. Ada. Kemarin ada berapa genre, Mas Robi? Bentar, saya lupa, Mas. Enggak ini, Bentar. enggak ingat. Ada 10 mungkin? Enggak. Pokoknya ada 2 yang tinggi, Mas. Ada 2 yang sering muncul. Oke, ada 2 yang sering muncul. Tapi enggak terlalu banyak ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah boleh dikatakan dengan sebuah atribut gitu ya, menurut saya. Kita masih kurang memiliki karakteristik gitu ya. Karakteristik apa? Karakteristiknya adalah bayangkan kalau seandainya teman-teman punya binary number gitu ya. Ada 2 kolom yang bisa dilihat dari 2 kolom itu hanya ada 4 kombinasi gitu ya. Kalau ada 3 kolom binary number ada 8 kombinasi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita naikkan dan kita bandingkan dengan jumlah item yang mungkin di record oleh recommender system kita, boleh dikatakan masih kurang mencerminkan gitu ya. Nah, di sini ada alternatif yang lain di mana kita memanfaatkan konten, di mana konten ini adalah basisnya berupa sebuah teks gitu ya. Teks gitu ya. Nah, teks ini yang akan kita coba implementasikan dengan menggunakan sebuah TF-IDF gitu ya. Apa idenya? Yang pertama adalah bagaimana caranya kita untuk memodelkan items itu terhadap atribut-atribut yang relevan, tapi tidak berdasarkan atributnya. Tapi yang kita ambil adalah sebuah teks yang kita bangun sebagai atribut, gitu ya. Atau mungkin nanti atribut yang ada di sini adalah kita akan sebut sebagai sebuah kata kunci seperti itu. Terus kemudian bagaimana modelkan user preferences terhadap atribut ini gitu ya, itu mungkin nanti yang akan menjadi kendala gitu ya. Mungkin kita masih bisa menggunakan rating ataupun menggunakan implicit feedback yang ada dalam sebuah recommender system gitu ya. Yang intinya hari ini adalah bagaimana cara kita untuk membangun sebuah keyword berdasarkan deskripsi dari sebuah items seperti itu. Nah, mungkin saya tidak banyak akan membahas di bagian ini. Intinya adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan keywords atau teks ini secara otomatis gitu ya. Dan ini akan bisa kita manfaatkan dengan sebuah algoritma yang dinamakan dengan TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency gitu ya. Apa itu TF-IDF? Kalau secara gampangnya adalah TF-IDF ini adalah sebuah algoritma yang memiliki sebuah mekanisme pembobotan yang secara otomatis, di mana dia akan mencoba untuk mengeksklut kata-kata yang common di antara semua dokumen dan akan memunculkan kata-kata yang spesifik gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara nanti ada perhitungan yang dinamakan dengan algoritma TF-IDF. Oke. Saya langsung ke pokok permasalahan saja. Jadi di TF-IDF ini adalah yang pertama ada 2 komponen. Yang pertama term frekuensi gitu ya. Di mana term frekuensi ini menyatakan jumlah occurrence atau kemunculan sebuah term pada sebuah dokumen gitu ya. Jadi contoh misalkan di sini ada, kalau ini adalah kalimat pertama, ini adalah kalimat kedua, di sini adalah kalimat ketiga gitu ya. Di sini ada kata term. Di sini juga ada kata term. Nanti kita akan coba cacah
atau hitung berapa frekuensi dari term. Di sini ada kata frekuensi gitu ya. Di kalimat kedua pun ada gitu ya. Kalimat ketiga pun ada gitu ya. Ada frekuensi juga. Nah, lihat bahwa kalimat frekuensi ini muncul dalam dokumen 1, dokumen 2, atau dokumen yang ketiga. Gitu. Nanti kita nyebutnya kalau TF-IDF biasanya orang-orang akan menjelaskan secara dokumen gitu. Tapi kalau dalam recommender system kita akan sebut sebagai sebuah items gitu ya. So, sebuah movie mungkin di sana memiliki ada deskripsi. Ya, deskripsi entah itu mungkin sinopsisnya gitu atau mungkin ceritanya atau transkripnya ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, di posisi itu nanti kita akan anggap sebagai dokumen. Kata-kata yang ada di sana kita sebut sebagai term. Ya, kata-kata yang ada kita akan sebut sebagai term. Nah, perhitungan yang pertama, term frekuensi, ini adalah kita akan menghitung berapa banyak kemunculan sebuah term pada dokumen. Gitu ya. Kita bisa saja menghitungnya saja karena memang namanya adalah term frekuensi, jadi kita hanya mencacah saja gitu ya. Terus kemudian bagian yang kedua adalah inverse document frequency, di mana kita akan mencoba membandingkan seberapa sedikit sih dokumen itu yang berapa dikit sih dokumen-dokumen yang ada dalam database memunculkan atau mengandung term yang sedang kita bahas gitu ya. Contoh misalkan term yang kita bahas adalah dokumen atau mungkin inverse gitu ya. Nanti kita cari di dokumen pertama apakah ada kata inverse. Dokumen yang kedua apakah ada kata inverse. Dokumen yang ketiga apakah ada kata inverse. Seberapa sering dia muncul, maka kita akan cacah itu gitu ya. Dimana kita akan mencoba untuk nanti dalam rumusnya adalah mencari nilai logaritma dari jumlah dokumen yang ada dalam korpus dibagi dengan dokumen dengan term spesifik gitu ya. Contoh misalkan kalau kita memiliki ada frekuensi di sana. Artinya apa? Artinya di sini dokumen yang mengandung kata frekuensi itu ada 3 gitu ya. Dibandingkan dengan jumlah dokumen yang ada, misalkan ini dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen yang ketiga, maka kita akan memiliki ada 3 dibagi dengan 3 atau mungkin log dari 3/3 atau log 1 itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Nanti ini adalah mekanisme dari inverse document frequency gitu ya. Nah, dengan adanya TF-IDF yang semacam itu, maka nanti sebenarnya akan mencoba untuk secara otomatis akan memberikan bobot-bobot kecil terhadap kata-kata yang common gitu ya. Kata-kata yang common itu seperti apa? Contoh misalkan kata ini, kata what gitu ya. Biasanya ada dalam banyak sekali dokumen gitu ya. Terus kemudian kata do gitu ya. Atau mungkin ada kata and ya atau or atau of gitu ya. Dan kata-kata yang lainnya itu nanti akan secara otomatis diberikan nilai kecil dengan mekanisme apa? Mekanismenya adalah bisa jadi kata-kata and itu akan muncul di dokumen pertama, dokumen kedua, dokumen ketiga. Dengan cara yang seperti itu, kalau di database kita memiliki ada 3 dokumen dan ketiga-tiganya mengandung kata tersebut, maka nanti kita akan coba kalikan term frekuensi dikali dengan inverse dokumen frekuensinya, di mana dokumen frekuensinya adalah bernilai kecil gitu ya. Ini semakin besar dokumen term frekuensinya, namun semakin tersebar di semua dokumen, nanti akan menghasilkan nilai TF-IDF yang kecil. Semakin banyak term frekuensi, tapi semakin sedikit muncul di dokumen-dokumen yang ada dalam korpus, maka term itu akan kita anggap sebagai sebuah keyword gitu ya. Contoh misalkan kalau seandainya kita memiliki ada dokumen yang ketiga, ini bahas bukan TF-IDF gitu ya, membahasnya adalah terkait dengan politik gitu ya, maka akan muncul kata-kata yang berbau politik itu akan nanti memiliki nilai TF-IDF yang sangat tinggi. Nanti kita akan coba berikan contoh. Oke, apa yang bisa kita manfaatkan terhadap content based filtering. Jadi dengan adanya TF-IDF ini nanti kita akan bisa hitung kalkulasi bobot-bobot dari TF-IDF dari sebuah term terhadap dokumen gitu ya. Kalau kita memiliki ada
term yang terlibat itu ada sangat banyak sekali, maka nanti jumlah kolom yang kita miliki juga akan semakin banyak gitu ya. Nah, nanti kalau semakin banyak kan akan muncul masalah di mana masalahnya adalah proses kalkulasi akan sangat tinggi dan kawan-kawan gitu ya. Dan nanti juga kita bisa lakukan proses exclude gitu ya. Kita akan gunakan TF-IDF hanya yang katakanlah berapa panjangnya berapa akumulasinya ada berapa banyak gitu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa kita manfaatkan dalam filtering dari content base seperti itu. Varian alternatifnya ini mungkin nanti silakan dibaca saja. Yang masalah lain adalah bagaimana memodelkan hal yang semacam ini. Misalkan computer science ini adalah sebuah frasa gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti akan memanfaatkan frasa, maka nanti bisa juga dimanfaatkan n-gram, di mana kita bisa set n-gramnya adalah 2 gitu ya, ataupun yang lainnya. Oke. Contoh mungkin ya, contohnya sebentar. Contohnya adalah seperti ini. Katakanlah kita memiliki ada book gitu ya, item kita adalah book, dokumen book, di mana dokumen book ini akan kita coba kalkulasi dengan menggunakan TF-IDF gitu ya. Rumus dari TF-IDF ini adalah term frekuensi sebuah kata dari sebuah dokumen. Ini mohon maaf saya ulang lagi. Lalu teman-teman masih ada di sana ya? Masih, Mas. Oke, masih ya. Mas. Saya ulang. Term frekuensi dari sebuah kata terhadap sebuah dokumen ini adalah frekuensi dari kata pada dokumen tertentu dibagi dengan maksimum dari keseluruhan term yang ada pada sebuah dokumen gitu ya. Ini mungkin nanti kita hitung panjang dari dokumen yang ada gitu ya. Terus kemudian sedangkan IDF-nya adalah IDF dari sebuah term itu adalah log berapa jumlah items yang ada dalam database dibagi dengan jumlah kata ya, jumlah kata yang dikandung oleh dokumen-dokumen yang ada dalam database. Jadi kita memiliki ada dokumen spesifik, ada yang di sini adalah dokumen-dokumen yang mengandung kata tertentu, sedangkan yang di sini adalah dokumen-dokumen yang ada dalam sebuah database. Dalam recommender system, karena item ini tidak selalu books gitu ya, maka nanti teman-teman harus bisa melakukan kreatif engineering terhadap features yang ada gitu ya. Contoh misalkan movie itu kan tidak ada teksnya gitu ya, yang ada adalah teks percakapan. Terus kemudian mungkin kalau seandainya menggunakan resources yang lain, biasanya movie mengeluarkan ada yang dinamakan dengan sinopsis gitu ya. Nah, sinopsis itulah nanti yang akan kita anggap sebagai sebuah dokumen gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah dalam e-commerce gitu ya. E-commerce kita tidak melihat teks yang ada dalam sebuah buku gitu ya. E-commerce tidak mirip dengan buku gitu ya. Namun kalau teman-teman lihat dalam e-commerce biasanya seseorang akan memasukkan deskripsi dari barangnya. Nah, deskripsi dari barang itulah yang akan bisa kita anggap sebagai dokumen ya, terkait dengan teks yang akan kita cari dengan menggunakan TF-IDF. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menghitung TF dan juga menghitung IDF, maka nanti tinggal hasil dari TF-IDF-nya adalah perkalian antara TF dikalikan dengan IDF gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini rumus yang tadi yang kita gunakan. Contoh misalkan kita memiliki ada dokumen A, dokumen B, dan dokumen C. Isi dari dokumen itu adalah saya suka makan bakso, yang kedua adalah saya suka belajar Reksis, dan yang ketiga adalah saya suka baca buku gitu ya. Nah, dengan menggunakan TF-IDF yang pertama, kita hitung berapa term frekuensi saya pada dokumen teks A gitu ya. Contoh misalkan karena saya ini ada 1 nilainya, sedangkan jumlah kata yang ada dalam teks A ini adalah
1, 2, 3, dan 4, maka kita akan coba bagi nilainya adalah 1/4. Jadi sehingga di sana nilainya adalah 1/4. Sedangkan IDF dari saya ini adalah log 3 dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena semua dokumen yang ada dalam database kita itu mengandung kata saya, gitu ya. Jadi artinya saya ini adalah sebuah kata yang common, gitu ya. Log dari 1 di sini akan bernilai 0, maka TF-IDF saya, term saya dalam dokumen teks A ini adalah 0,25 dikali dengan 0 akan menghasilkan nilai 0, gitu ya. Nah, sedangkan yang lain, misalkan kita ingin menghitung berapa term TF-IDF reksis terhadap dokumen B, gitu ya, maka kita akan bisa cari di sini reksis hanya ada 1, gitu ya, di sini nilainya 1, jadi frekuensinya 1. Max others-nya adalah reksis ini pada dokumen B ini mengandung 1, 2, 3, 4 buah terms, gitu ya. Jadi kita dibagi dengan 4 akan menghasilkan 0,25. Sedangkan IDF-nya adalah karena dokumen yang kita miliki 3, sedangkan dokumen yang mengandung kata reksis hanya 1, maka kita memiliki ada nilai IDF-nya adalah log 3, gitu ya, di mana nilainya adalah 1,098, gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan antara 0,25 dikali dengan 1,098, maka akan menghasilkan nilai 0,274. Lihat bahwa TF-IDF saya dan reksis ini nilainya lebih tinggi reksis, gitu ya. Kenapa? Karena hasil perhitungannya adalah mencerminkan seperti itu, sedangkan dalam kalimat yang lain, saya ini bukan sebuah kata kunci, gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah kata-kata yang common, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman teruskan, suka ini juga bukan merupakan kata kunci dalam korpus kita, gitu ya. Nanti yang kita cari apa? Yang kita cari adalah kata kuncinya, gitu ya. Itu yang akan menjadi sebuah TF-IDF. Nah, setelah kita memiliki TF-IDF yang semacam itu, lihat bahwa dalam database kita nanti mungkin kita memiliki ada banyak sekali term, gitu ya. Ada banyak sekali term-term. Satu buah. Kalau dari sisi sini saja, kita memiliki saya suka makan bakso, belajar, reksis, baca buku. Jadi kita memiliki ada 8 buah term, gitu ya. 8 buah term itu nanti akan menjadi 8 buah atribut, gitu ya. Dari sana mungkin kalau seandainya kita menggunakan kalimat yang sangat panjang, apalagi dikombinasikan dengan jumlah item yang sangat banyak, nanti jumlah atribut yang akan kita miliki akan sangat banyak sekali, gitu ya. Maka dari itu, kita bisa juga melakukan proses pengurangan atribut nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memiliki ada 8 atribut seperti itu, lihat bahwa satu atribut karena mengandung sebuah nilai dibandingkan dengan atribut yang lain dengan menggunakan ada nilai yang mirip juga proses perhitungannya dan mungkin satuannya dan kawan-kawannya itu, maka kita seolah-olah memiliki ada 8 dimensi. Dari sana karena ada 8 dimensi, maka atau mungkin lebih dari sekian dimensi, maka kita bisa anggap itu sebagai sebuah vector space, gitu ya. Dengan sebuah vector space, maka kita bisa juga kalkulasikan berapa titik-titik mana dalam dokumen ini bisa kita plot dalam sebuah titik dalam vector space, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa cari titik tertentu itu dekat ke titik yang mana, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin nanti teman-teman bisa menghitung Euclidean distance-nya ataupun menggunakan cosine similarity dari atribut-atribut yang ada, seperti itu. Itu mungkin TF-IDF sehingga nanti kita bisa hitung similarity-nya di mana kita memiliki similarity antara dokumen U terhadap dokumen V ini akan dikalikan dari nilai-nilai yang ada dalam dokumen U, hasil perhitungan TF-IDF-nya untuk kata-kata yang dihasilkan dari TF-IDF dikalikan dengan nilai-nilai yang ada dalam dokumen V, gitu ya. Untuk semua nilai-nilai TF-IDF yang ada. Sehingga nanti proses perkaliannya adalah kita bisa kalkulasikan seperti itu. Terus dibagi dengan
Kalau bentuknya adalah similarity, kita gunakan kosan similarity, maka kita akan gunakan satuan gitu ya. Satuannya di sini adalah akar dari sigma U kuadrat. Ya, jadi ini kita kuadratkan hingga nilai yang terakhir. Nanti akan kita lakukan akar. Yang bagian V pun kita akan lakukan cara yang sama seperti itu. Oke, kalau sudah mungkin akan lebih baik kalau teman-teman saya coba include-kan dalam sebuah demo sedikit sebentar. Oh, Kang Asep udah datang ya. Halo, selamat sore Kang Asep. Iya Pak. Kang Asep ini biasanya yang paling terakhir masuknya. Sholat dulu biasanya Kang Asep ya. Sebentar. Sekarang hari Kamis ya. Iya Pak, sholat dulu tadi. Semohon, saya paham dengan hal itu, nggak masalah. Oke, teman-teman bisa ini buka linknya, silahkan. Apakah linknya bisa dibuka? Mohon maaf itu teman-teman kalau nggak salah memiliki akses edit terhadap dokumen yang ada, maka dari itu mohon untuk nanti bisa diunduh terlebih dahulu, bisa save copy in drive ataupun mungkin bisa di save as atau seperti apa, monggo silakan mekanisme yang teman-teman sukai gitu ya, bisa di-download juga terus kemudian nanti diunggah ke tempat yang lain gitu ya. Sudah bisa dibuka mungkin dokumennya? Udah Mas. Udah ya. Makasih banyak Mbak Adila. Kalau sudah, maka mohon maaf saya coba run terlebih dahulu semua. Khawatir nanti ada error dari proses pergantian ataupun yang lain. Jadi saya perlu pastikan bahwa ini semuanya tidak ada masalah. Ini kita gunakan data yang mirip dengan yang kemarin gitu ya. Oke, sepertinya tidak ada masalah. Oke, kita akan coba jelaskan di bagian sini. Oke, di bagian ini nanti akan terdiri atas tiga bagian. Yang pertama adalah membaca data, terus kemudian membuat vector representation, terus kemudian mengkalkulasikan similarity antar data. Oh sebentar, ini kayaknya salah saya. Bukan yang ini yang ingin saya tampilkan. Mohon maaf, saya ambil dari link yang lain. Oke, sebentar. Sama, cuman kemarin saya melakukan sedikit modifikasi di posisi tertentu. Oh ya, kalau nggak salah yang ini. Mohon bisa dibuka dan diunduh kembali dokumen yang kedua yang saya share. Sama ya, atau oh ya, sama. Nanti coba dibandingkan apakah isinya sama atau enggak. Oke, kalau sudah, mohon maaf, apakah sudah disimpan dokumennya atau nanti nyimpennya di akhir nggak masalah sih. Yang utama kita bisa diskusi terlebih dahulu. Teman-teman mau saya berikan kesempatan untuk menyimpan dokumennya terlebih dahulu atau mau langsung saja? Mas, ini yang dipakainya yang kedua, link kedua atau yang ke satu? Link kedua aja Mas. Kedua. Oh, ya. Link kedua. Pengen di copy dulu? Ya, save dulu Mas. Oke, di save dulu, bangga. Save dulu, terus kemudian taruh di Google Drive juga boleh. Nanti bisa dibuka di collaboratory-nya.
Udah, Mas. Sudah. Mbak Adila udah? Udah Mas Mas. Robi? Mbak Asna? Udah Mas. Sudah, Mas Robi? sudah Mas. Oke, udah ya semuanya. Oke, good. Kalau sudah, maka yang bagian yang pertama ini sebenarnya adalah untuk membaca saja gitu ya. Jadi kita ambil dari sebuah site gitu. Teman-teman nanti juga bisa memanfaatkan perintah yang sama. Di sini hampir mirip dengan yang sebelumnya, atau jangan-jangan ini adalah data yang sama dengan data yang sebelumnya, di mana kita memiliki ada genre, ada directors, ada actors gitu ya. Ada bagian yang akan kita eksploitasi di sini adalah plot gitu ya. Di mana plot ini adalah hampir mirip dengan sebuah sinopsis gitu ya. Sinopsis dari sebuah film yang akan kita dataset film kita gitu ya. Jadi yang akan kita eksploitasi ada di bagian plot di sini. Oke, sehingga di bagian yang pertama ini akan kita coba eksploitasi dengan cara ada tahap preprocessing-nya gitu ya. Di tahap preprocessing ini yang pertama mengganti dengan lowercase dan juga mungkin nanti akan kita hilangkan number-nya gitu ya, angka-angka yang ada. Kenapa? Karena antara kata to dengan TWO dalam perhitungan TF-IDF ini kita tidak mau membedakan itu gitu ya. Efeknya kalau kita membedakan itu nanti bisa jadi kata TWO yang diawali dengan T besar dan kata T kecil ini nanti akan menjadi keyword gitu ya. Padahal kita mungkin bisa menganggap bahwa itu adalah kata-kata yang common gitu ya. Jadi artinya apa? Harusnya kita akan coba hilangkan ini gitu ya. Maka dari itu dalam preprocessing kita harus lakukan proses kita ubah gitu ya. Entah itu kita ubah menjadi uppercase semua atau kita ubah menjadi lowercase semua. Dalam kasus kita akan ubah menjadi lowercase semua gitu ya. Sehingga di sini kita sudah konversikan itu. Angka pun sama gitu ya. Karena yang kita pergunakan di sini adalah term dalam konteks kata gitu ya. Maka dari itu angka-angka yang ada di sini akan kita hilangkan seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah kita akan coba untuk menghilangkan stop word gitu ya. Dalam proses penghilangan stop word ini nanti kita akan mohon maaf. Tahap berikutnya adalah kita gunakan tokenizing gitu ya. Tokenizing ini artinya apa? Artinya adalah kita coba untuk pisahkan gitu ya kata-kata yang ada dalam sebuah teks yang panjang. Ini akan menjadi atribut-atribut kata gitu ya, array of kata gitu ya. Dari array of kata itu nanti kita akan coba hilangkan stop word-nya gitu ya. Contoh misalkan di sini adalah kita gunakan stop words yang ada dalam NLTK. Jadi sudah ada korpusnya, kita gunakan stop words yang Inggris gitu ya. Kita akan filter, kita buang kata-kata yang mengandung stop word yang ada dalam dokumen NLTK. Contoh misalkan di sini ada the ya, the early, the aging dan kawan-kawan ini akan dihilangkan gitu ya. Kenapa? Karena itu kita anggap sebagai sebuah stop word. Terus kemudian yang lain lagi adalah proses lematisasi gitu ya. Lematisasi ini adalah apa sih kata lema itu? Mohon maaf saya lupa. Kalau nggak salah membentuk kata dasar. Ya, menemukan bentuk kata dasar gitu ya. Jadi sudah ada algoritmanya untuk proses lematisasi sehingga nanti kalau seandainya ada kata-kata misalkan impressionate ini di kata yang ini to impressionate akan diubah menjadi bentuk dasarnya impressions gitu ya. Jadi artinya antara impressionate dan impression ini nanti kita anggap sebagai sama sehingga nanti semuanya harus diubah menjadi bentuk kata dasarnya gitu ya. Terus kemudian ada lagi find the unique word gitu ya. Jadi di find unique words ini nanti kita akan lakukan proses TF-IDF. Mohon maaf saya kembali ke slide yang tadi. Di posisi example ini kita akan cari kata-kata yang unik sehingga nanti akan menjadi atribut-atribut gitu ya. Sehingga contoh di posisi ini kita hanya memiliki ada 8 kata unik gitu ya. Sehingga nanti proses perhitungan TF-IDF ini akan dilakukan terhadap kata unik pertama terhadap dokumen pertama, kata unik kedua terhadap dokumen pertama, kata unik ketiga sampai
kata unik ke-8 terhadap dokumen pertama. Karena kita memiliki ada 3 dokumen, maka untuk semua kata-kata unik itu akan kita lakukan ke dokumen 1, dokumen 2, sampai dokumen yang terakhir, gitu ya. Nah, hal yang sama juga di posisi ini, setiap kata-kata unik yang kita miliki, kita temui nanti di posisi ini akan kita hitungkan TF-IDF-nya, gitu ya. TF-IDF-nya akan kita hitungkan. Akan kita hitung per apa namanya, untuk setiap items gitu ya. Contoh misalkan di sini ada item pertama, item kedua, sampai item yang terakhir. Ini hanya terlihat hanya 5 yang ditampilkan gitu ya. Jadi nanti kita akan lakukan proses perhitungan itu. Proses perhitungannya di sini ada algoritma TF-IDF tapi tidak menghitung satu-satu gitu ya. Jadi di perhitungan satu-satu yang tadi teman-teman diberikan ilustrasi gitu ya. Tapi kalau di posisi ini kita sudah menggunakan library yang ada dalam library sklearn gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba cermati dokumentasi dari dokumentasi sklearn gitu ya. Sehingga nanti di posisi itu kita memiliki ada sekitar ada 2038 kata yang unik gitu ya. Dari 2038 kata unik ini nanti dokumen pertama kita cari TF-IDF dari Abag-Nil gitu ya. Mungkin term frekuensinya 0, mungkin term frekuensinya tinggi gitu ya. Nanti bisa naik turun gitu ya. Dan di posisi itu nanti akan menghasilkan nilai TF-IDF yang berbeda-beda gitu ya. Contoh misalkan di sini yang paling tinggi ada di posisi ini, yang lumayan tinggi ya, ada di posisi AG gitu ya. Terus kemudian di bagian yang lain di item yang ketiga ini ada ability gitu ya. Ada accept gitu ya, dan kata-kata yang lain gitu ya. Nah, nanti kalau kita pengen menggunakan vector space-nya terhadap semua kata-kata yang ada di sini pun boleh gitu ya. Jadi artinya contoh misalkan cosine similarity item pertama dengan item yang kedua ini bisa kita kalkulasi gitu ya, karena kita sudah memiliki ada vector space dengan dimensi adalah 2038 gitu ya. Item pertama dengan item ketiga bisa, item pertama dengan item keempat dan kelima pun bisa. Ya, dengan item sampai di item yang terakhir kita bisa lakukan vector space-nya gitu ya. Nah, nanti dengan proses yang semacam itu kita bisa memiliki ada cosine similarity atau distance-nya. Similarity atau distance-nya itu kita akan bisa gunakan untuk proses rekomendasi gitu ya. Contoh misalkan kalau seandainya seseorang sudah mengkonsumsi item 1 dan kita tahu bahwa itu adalah positive preference terhadap item 1, maka kita bisa rekomendasikan item-item yang memiliki similarity tertinggi dengan item 1 gitu ya. Itu yang akan menjadi rekomendasi kita gitu ya. Itu nanti yang akan kita coba lakukan gitu ya. Seperti itu. Atau dengan cara yang lain, ini juga kita bisa apa namanya? Bisa kita summing gitu ya, nilai-nilai yang ada pada masing-masing atribut gitu ya. Kalau kita sum-nya lebih besar dari 1,5 katakanlah di sini, maka nanti akan kita dapatkan sejumlah atribut. Ini atributnya berkurang drastis dari yang tadinya 2038 menjadi 52 gitu ya. Ini kalau saya naikkan nilainya misalkan atau saya turunkan nilai threshold-nya, ini mungkin nanti akan menghasilkan jumlah atribut yang berbeda lagi. Ini mohon izin saya demokan terlebih dahulu. Nah, kita dapatkan ada sekitar 126 atribut ya. Mungkin ini sudah masih cukup untuk menggambarkan gitu ya. Atau kalau misalkan enggak, nanti teman-teman juga bisa melakukan simulasi terkait dengan nilai-nilai yang ada di sini gitu ya. Itu bisa menjadi apa ya, parameter uji coba atau parameter eksperimen gitu ya. Terus kemudian kita bisa gabungkan dengan atribut-atribut dari TF-IDF ini dengan atribut yang tadi kita miliki gitu ya. Sehingga nanti ini menjadi bahan kita untuk membuat sebuah content based recommender system. Jadi atribut-atribut yang ada di sini kalau yang sebelumnya kita ambil dari genre-nya saja, crime, drama dan kawan-kawan gitu ya. Jadi hanya ada sekian atribut. Di sini kita memiliki atribut yang lain dengan nilai-nilai yang menjadi semacam keyword dari sebuah items ya, seperti itu.
mungkin itu nanti tinggal yang berikutnya adalah tinggal dicari cosine similarity ya di bagian ini, cosine similarity-nya. Ada pertanyaan mungkin? Kita sudah sampai di bagian akhir. Halo, Mas, Mbak. Belum, Pak. Belum, Bu Adila. Bisa difahami nggak, Mbak Adila? Masih bisa, Pak, Mas. Masih bisa difahami ya. Yang belum tinggal nanti mungkin cosine similarity-nya ya. Cosine similarity-nya atau Euclidean distance-nya ini mungkin nanti bisa menggunakan library yang lain. Oke, tadinya saya pengen teman-teman melakukan ini, tapi kalau nggak salah sebelumnya kan sudah melakukan proses programming ya. Ada tugas programming. Jadi nanti untuk yang programming ini monggo silakan kalau seandainya teman-teman punya punya waktu senggang bisa diimplementasikan. Mungkin tidak perlu mengkode dari awal gitu ya. Misalkan barangkali sudah ada sudah ada library-nya, mungkin nanti teman-teman bisa ini. Barangkali sudah ada. Oh, ini sudah ada. Pairwise cosine similarity. Ini teman-teman bisa gunakan ini ya. Oke. Oke. Oke, ini kita ada contohnya cosine similarity. Tes cosine similarity. Ya, nanti teman-teman bisa eksplorasi terkait dengan hal itu. Ini kayaknya tinggal sedikit sih. Kalau teman-teman mau mengimplementasikan ini, kita masih punya ada waktu. Monggo silakan nanti kita harusnya belajarnya adalah 3 jam ya sekitar ya. Kita baru pakai sekitar berapa menit? 45 menit ya. Jadi artinya masih ada waktu 2 jam untuk teman-teman bisa eksplorasi gitu ya. Mungkin saya tugaskan saja, namun saya tidak meminta teman-teman untuk mengumpulkan. Yang utama adalah mengerjakan sehingga kita akan buat kelas ini adalah sebagai kelas workshop gitu ya. Jadi teman-teman ada sesuatu yang dikerjakan berkaitan dengan materi yang ada yakni content based recommender system. Mungkin itu apakah bisa difahami dan jadi nanti dalam 2 jam ke depan teman-teman perlu mencoba cosine similarity ini ya, karena masih dalam waktu waktu reksis ya, seperti itu. Mas, kalau untuk UTS bagaimana ya, Mas? UTS nanti soalnya saya kirimkan. Tapi di jam pelajaran. Di jam kelas, ya jam pelajaran aja nanti, biar nggak ganggu yang lain. Takutnya kalau kita jadwalkan di jam yang lain nanti akan terganggu ya. Soal UTS-nya nggak sulit-sulit amat dan tidak ada programming, jadi sepertinya teman-teman bisa ini. Programmingnya akan lebih enak kalau dilaksanakan Mbak Asna ya. Jadi nanti akan membantu teman-teman kalau misalkan ada keperluan di suatu hari gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan. Mungkin itu ada pertanyaan lain mungkin. Kalau tidak ada kita bisa akhiri pertemuannya dengan ada workshop yang teman-teman harus laksanakan ya. Mas, kalau yang ini tuh belum ada perhitungan cosine-nya ya? Belum ada. Kalau Ini yang bisa menggunakan ini Mas, bisa menggunakan pairwise. Pairwise. Sama kayak yang sebelumnya kayak apa yang di MUPI. Iya. Pakai skalian pairwise juga sih. Betul. Oh iya. Bisa digabungkan. Dan ini kalau nanti teman-teman ikuti ini input song titles gitu ya. Song titles-nya misalkan kalau ini berarti kita gunakan movie ya, karena teman-teman menggunakan dataset movie kan. Ini saya gunakan untuk tugas besar yang S1 ya. Teman-teman bisa lanjutkan lagi sebenarnya. Nggak usah gunakan data song yang ada di link ini. Gunakan dataset yang ada ini aja. Ya, gunakan data yang ada ini aja. Tapi implementasikan sampai bisa menghasilkan n buah movie
gitu ya, yang mirip dengan judul tertentu. Jadi contoh misalkan judulnya adalah di sini ada The Shawshank Redemption gitu ya, ada The Godfather, ada The Godfather 2 gitu ya. Nanti silakan bisa dimasukkan itu sebagai title dari query kita gitu ya. Asumsinya query itu adalah item yang disukai ya oleh seorang user gitu ya. Nanti bisa kita cari item-item yang lain. Seperti itu. Gitu Kang Asep. Oh iya Mas, jadi masih bisa lanjutin movie terus lanjutin pakai cosine similarity. Benar. Ya. Kalau nggak salah kalau kemarin sebelumnya pakai apa? Cosine similarity atau pakai apa? Iya, yang di tugas kemarin pakai Yang cosine similarity. cosine similarity. Oke. Ya, bisa tinggal di attach aja tugas yang kemarin ke sini kan. Ya berarti. Jadi coba Mas. Oke, sip. Mungkin itu dari saya. Kita akhiri saja supaya nanti teman-teman bisa eksplorasi gitu ya kaitannya dengan proses pemberian rekomendasi yang ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.